presentasi. Uh, Kemudian ingin saya sampaikan juga terkait dengan tugas kelompok ya. Jadi untuk pengumpulan laporan itu maksimal adalah minggu depan tanggal 3 tanggal 3 bentar. Ini kita apa? eh, Tanggal 6 ya berarti ya, tanggal 6 Juni itu maksimal pengumpulan laporan ya. Itu saya sudah buatkan di paman daring ya untuk tempat pengumpulannya, jadi silakan dikumpulkan. Kemudian yang kedua terkait dengan PPT, eh, sebelumnya saya lihat ada yang udah mengumpulkan gitu ya yang di deadline tanggal 23. Nah ini saya kasih kesempatan untuk semua kelompok begitu, semua kelompok untuk mengumpulkan maksimal hari ini begitu ya, untuk semua PPT kelompoknya. Itu dikumpulkan Recording in progress. dikumpulkan maksimal hari ini, maksimal jam 11 malam gitu ya. Betul. Ah, itu saja mungkin terkait dengan apa tugas kelompok. Kita mulai ya. Presentasinya silakan yang pertama ah, menyampaikan presentasi siapa? Hasil diskusi kelompoknya. Silakan nanti bisa langsung open mic kemudian share screen ya. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti sampaikan kalau ada yang tidak hadir, nanti bisa disampaikan siapa gitu ya. Permisi, Pak. Ini dari host tidak boleh share screen partisipan. Sebentar, sudah bisa belum ya sekarang ya? Sudah, Pak. Oke ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar, Pak. Iya, terdengar sudah jelas. Silakan dilanjutkan. Oke, selamat pagi Pak Bambang dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bambang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada siang hari ini. Kami dari Santan Bubuk akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next slide. Anggota kelompok kami ada Arnodita NIM 09, Dela NIM 13, Melina NIM 28, Puspa NIM 29, dan Namira NIM 52. Next slide. Sebelumnya kita akan memberitahu dulu apa itu santan bubuk. Jadi santan bubuk menurut SNI nomor 3816 2020, santan bubuk merupakan produk hasil olahan santan kelapa yang telah mengalami proses pengeringan sehingga memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan santan cair dan tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini banyak digunakan dalam industri makanan karena kemudahan dalam menyimpan dan penggunaannya. Santan bubuk dibuat melalui metode spray drying yang memungkinkan santan cair dikonversi menjadi bentuk bubuk dengan karakteristik yang lebih stabil. Next slide. Next slide. Maaf. Next slide. Jadi spesifikasi santan bubuk itu kandungan lemaknya terdapat
yang terdapat pada santan bubuk yaitu 30% fraksi massa sedangkan kandungan air pada santan bubuk lebih rendah dibanding dengan kandungan santan cair biasanya, yaitu di bawah 5%. Kandungan padatan dalam santan bubuk berkisar antara 14,0,7% hingga 36,88%, tergantung pada metode pengolahan dan bahan tambahan yang digunakan. Sedangkan pada di SNI itu tidak dipersyaratkan. Kisaran pH santan bubuk berada antara minimal 5,9, yang mana pH bertujuan menunjukkan tingkat keasaman yang dapat mempengaruhi stabilitas produk. Kandungan asam lemak bebasnya itu eh, maksimum 0,2% untuk menjaga kualitas dan mencegah ketengikan. Lanjut. Ini spesifikasi santan bubuk yang bagian timbalnya itu untuk santan bubuk sama dengan santan krim, santan konsentrat, santan encer itu maksimal 0,20%, terus kandumnya 0,05%. Yang lain-lain bisa dilihat di tabel. Terus batas cemaran mikroba untuk santan bubuk di sini ada eh, misalnya misalnya salmonella itu NN itu artinya jumlah sampel yang harus diambil dan dianalisis dari eh, satu batch dengan olahan itu sekitar 5. Sedangkan M mikrobanya itu 10 koloni negatif per 25 gram. Sedangkan batas maksimal mikrobanya itu tidak applicable. Lanjut. Baik, mulai masuk ke penyebab kerusakan atau penurunan mutu. Yang pertama itu kadar air atau AW-nya tinggi. Kadar air yang tinggi pada santan bubuk dapat mengakibatkan lembab dan mudah menggumpal, membuatnya lebih rentan terhadap pertumbuhan bakteri, kapang, dan hamir. Kelembapan juga mempercepat reaksi kimia yang merusak produk. Lalu faktor yang kedua yaitu pertumbuhan mikroorganisme. Santan bubuk masih mengandung komponen organik seperti lemak, protein, dan air. Apabila kadar air tidak dikontrol dengan baik, atau jika produk terkontaminasi selama proses produksi dan penyimpanan, maka hal tersebut dapat menjadi media pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat menghasilkan bau asam, pembusukan, dan perubahan warna pada produk. Selama proses penyimpanan, bau santan kelapa menjadi tengik. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas mikrobia lipotik yang mampu memecah lemak. Aktivitas mikrobia ini juga mampu mengubah protein untuk metabolismenya. Faktor yang ketiga yaitu oksidasi lemak. Lemak dalam santan bubuk mudah teroksidasi ketika terpapar udara, cahaya, dan suhu tinggi. Selain itu, paparan cahaya dan suhu penyimpanan yang tidak sesuai mempercepat proses oksidasi yang menyebabkan bau tengik atau rancid. Lalu proses pengeringan dengan suhu tinggi. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi dapat menurunkan kadar lemak dan menyebabkan hidrolisis lemak menjadi asam lemak bebas yang mempercepat ketengikan. Reaksi kimia yang merusak mutu dan pertumbuhan mikroorganisme dapat dipercepat juga oleh suhu penyimpanan yang tidak sesuai. Lalu ada penambahan bahan pengisi yang tidak sesuai. Menambahkan bahan pengisi seperti maltodextrin atau dextrin yang tidak sesuai dapat menyebabkan produk menggumpal, berubah warna menjadi kekuningan, atau menjadi terlalu viskos yang menghambat proses pengeringan dan menyebabkan produk dengan rendemen rendah. Next slide. Baik, untuk selanjutnya yaitu hurdle teknologi. Dalam industri pangan modern, tantangan utamanya itu menjaga keamanan, mutu, dan daya simpan produk tanpa mengandalkan bahan pengawet sintetis secara berlebihan. Nah, untuk menjawab tantangan ini itu dikembangkanlah konsep hurdle teknologi. Nah, hurdle teknologi itu merupakan pendekatan pengawetan makanan dengan menggabungkan beberapa metode hambatan atau hurdles. Nah,
Setiap hambatan itu dirancang untuk mengganggu pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun perusak tanpa merusak nilai gizi dan cita rasa produk. Nah, hardware teknologi ini umum meliputi pengaturan suhu, pH, aktivitas air atau AW, penambahan zat antimikroba alami, serta pengemasan dengan atmosfer terkendali. Nah, keunggulan utama dari teknologi ini itu kemampuannya untuk menciptakan sistem pengawetan yang aman, stabil, dan ramah konsumen dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis metode saja. Sehingga hasil teknologi ini dinilai sangat relevan diterapkan pada produk pangan tropis. Nah, dalam hal ini santan bubuk, sehingga tidak mudah mengalami kerusakan akibat oksidasi lemak dan kontaminasi mikroba. Selanjutnya yaitu hambatan yang dapat digunakan untuk hardware teknologi santan bubuk. Untuk bagian hardware-nya, pertama itu ada aktivitas air atau AW. Caranya itu dengan menggunakan spray drying. Tujuannya untuk menurunkan kadar air sehingga menghambat aktivitas enzimatis dan pertumbuhan mikroba. Kemudian hardware kedua ada suhu dengan cara pasteurisasi. Tujuannya untuk menurunkan jumlah mikroba awal tanpa merusak kualitas nutrisi yang terkandung dalam santan. Selanjutnya ada penambahan antioksidan alami dengan cara penambahan tokoferol, asam askorbat, atau ekstrak rempah-rempah seperti daun salam untuk mengandung fenolik. Tujuannya itu untuk mencegah ketengikan. Selanjutnya ada pengemasan, itu menggunakan modified atmosphere packaging atau MAP. Tujuannya untuk mengurangi oksidasi lemak serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme aerob. Yang terakhir ada penyimpanan, yaitu disimpan pada suhu dingin dan dalam wadah kedap cahaya. Tujuannya untuk menjaga kestabilan warna, rasa, dan nutrisi selama penyimpanan. Selanjutnya ada proses teknologi pangan dan faktor kritisnya. Pertama ada ekstraksi santan. Jadi nanti pertama daging kelapa tua itu diparut dan diekstraksi menggunakan air dengan perbandingan tertentu, umumnya 1:2. Kemudian diperas menggunakan alat pres hidrolik. Faktor kritisnya kualitas dan umur kelapa tua menghasilkan santan dengan kadar lemak optimal, rasio air dan kelapa yang tepat untuk mendapatkan rendemen santan maksimal dan komposisi lemak yang sesuai. Kemudian ada kebersihan alat dan bahan untuk mencegah kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada penambahan bahan pengisi atau filler dan emulsifier. Nah, ini contohnya dengan menambahkan maltodextrin, natrium kaseinat, CMC, dan emulsifier. Digunakan untuk meningkatkan stabilitas, mencegah penggumpalan, dan memperbaiki karakteristik bubuk. Nah, komposisi bahan ini kenapa komposisi bahan ini harus dikontrol? Karena berpengaruh pada kelarutan, tekstur, dan umur simpannya. Kemudian pH-nya harus dikendalikan juga, yaitu sekitar 8,5 sampai 8,7. Kemudian ada homogenitas percampuran agar distribusi bahan pengisinya itu merata. Selanjutnya ada homogenisasi, yaitu percampuran santan dan bahan pengisi. Tadi kan disebutkan ya, ditambahkan dengan filler dan emulsifier. Nah, setelah ditambahkan nanti dihomogenkan dengan tekanan yang tinggi, sehingga menghasilkan emulsi yang stabil sebelum pengeringan. Jadi untuk homogenisasi ini, tekanan dan waktu homogenisasi yang tepat itu
untuk agar mencegah pemisahan fase lemaknya. Kemudian suhunya juga harus dikendalikan agar nutrisi yang ada di santan tidak rusak. Terus pemanasan, pasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme. Untuk pengeringan, itu menggunakan spray dryer dengan suhu 170 sampai 185 derajat. Kemudian terakhir itu ada pengemasan. Santan bubuk itu dikemas dalam plastik polietilen atau aluminium foil dengan sistem vakum untuk mencegah oksidasi dan serapan air. Nah, ini untuk beberapa tabel ringkasan proses dan faktor kritis, kayak misalkan pemanasan, pendinginan, pengeringan, pengemasan, dan pengendalian pH pengawet. Masing-masing digunakan untuk mengendalikan, untuk mencegah oksidasi pada santan bubuk. Selanjutnya yaitu modifikasi pada santan bubuk. Yang pertama itu ada penambahan filler sebagai bahan tambahan atau pengisi yang tepat. Dalam pembuatan santan bubuk pasti menggunakan bahan pengisi seperti maltodextrin dan NaCNC yang berasal dari bakteri selulosa. Untuk penambahan filler ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengeringan, melindungi santan dari kerusakan akibat suhu tinggi, membungkus komponen dasar, serta meningkatkan jumlah padatan atau hasil rendemen pada akhir produk. Tujuan lainnya juga supaya bubuknya itu tidak mudah menempel di dinding alat pengering saat proses spray drying berlangsung. Yang kedua itu ada optimasi suhu pasteurisasi dan metode spray drying. Untuk pasteurisasi sendiri itu merupakan teknik pemanasan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme berbahaya dengan tetap menjaga nutrisi sebanyak mungkin dan mempertahankan rasa serta kualitas santan segarnya. Untuk pengertian spray drying itu metode pengeringan dengan suhu udara panas untuk menguapkan pelarut atau air menjadi produk kering berupa bubuk atau partikel halus. Tujuan optimasi suhu spray drying ini untuk menjaga warna, rasa, dan aroma bubuknya. Modifikasi suhu pada metode spray drying dengan cara meningkatkan suhu spray drying agar airnya itu dapat diuapkan semakin banyak dan proses pengeringannya itu berjalan lebih cepat. Yang ketiga, menggunakan bahan pengawet alami atau senyawa mikroba alami. Kerusakan pada santan kelapa umumnya disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh sangat cepat di dalam santan kelapa seperti Akromobakter, Bacillus, Penicillium, dan lain-lain. Kenapa digunakan bahan pengawet alami seperti bakteri asam laktat ini untuk mencegah tumbuhnya bakteri patogen dan memperpanjang masa simpan tanpa mengurangi kualitas organoleptiknya. Next. Yang keempat itu ada penambahan emulsifier atau pengemulsi. Emulsi yang baik untuk santan itu seperti lecitin. Penambahan emulsi seperti lecitin ini dapat meningkatkan kekentalan atau viskositas larutan karena senyawa lecitin dapat berikatan dengan lemak dan air dalam santan. Pengemulsi ini juga dapat mencegah partikel-partikel kecil yang menyatu menjadi agregat yang lebih besar sehingga memungkinkan dispersi lemak yang seragam dalam medium air. Yang kelima, itu pengemasan kedap udara dan cahaya. Kerusakan lemak dan minyak sering terjadi saat produk makanan disimpan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini pada santan bubuk yaitu dengan cara modifikasi pengemasan santan bubuk. Misalnya menggunakan vakum atau yang sudah disebutkan di slide sebelumnya tadi seperti MIP dengan menggantikan gas oksigen dengan gas nitrogen. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari Pak Bambang maupun teman-teman?
Baik, terima kasih kelompok 2 ya, ini santan bubuk. Silakan kalau ada dari teman-temannya memberikan tanggapan, saran, atau mungkin pertanyaan terkait kelompok 2. Udah kira-kira? Kalau ada, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Spesidiatri Andini. Saya ingin bertanya kepada kelompok santan bubuk. Sesuai yang dijelaskan tadi, bila santan bubuk ini berinteraksi dengan oksigen atau cahaya, kan akan menyebabkan santan ini berbau tengik. Nah, adakah dampak lain bila santan bubuk ini disimpan dalam kemasan terbuka atau tembus cahaya selain muncul bau tengik yang seperti dijelaskan tadi? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Jadi Ya, tadi dampaknya kalau santan bubuk disimpan dalam kemasan terbuka gitu ya. Nah, jawabannya itu kalau seandainya disimpan di kemasan terbuka atau yang tembus cahaya, nah nanti santan bubuknya itu bisa cepat rusak. Lemaknya bisa teroksidasi oleh udara dan juga cahaya. Dan dari situlah nanti dapat menimbulkan bau tengik, perubahan warna, dan juga hilangnya nutrisi dari produk tersebut. Maka dari itu, kemasan yang kedap udara dan cahaya itu ya sangat penting diterapkan dalam produk ini. Seperti itu, Pak. boleh. Gimana? Sudah cukup, Andini? Sudah, Pak. Baik, jadi menambahkan gitu ya. Jadi tadi kan udah disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan produk gitu ya. Jadi faktor penyebab kerusakan produk itu terjadi ketika produk itu terekspos gitu ya dengan kondisi lingkungan sekitar begitu ya. Udara, oksigen, cahaya begitu. Jadi tanpa pengemasan. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa terjadi begitu adalah kerusakan pada lemaknya. Kemudian juga nanti kan bisa menyerap uap air sehingga produk menjadi caking. Caking itu artinya dia kempal gitu ya. Sehingga nanti bisa terjadi hidrolisis lemak, kemudian nanti mengarah pada kerusakan lemak gitu ya. Tadi munculnya off flavor dan juga bau bau tengik gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan mungkin ada pertumbuhan dari mikrobia gitu ya, jamur, bakteri dan lain sebagainya gitu. Ada lagi kira-kira? Sudah cukup ya. Jadi sudah baik ini untuk kelompok 2 santan bubuk. Tadi ada matriks ini ya faktor penyebab kerusakan, kemudian juga cara untuk mengatasinya begitu ya. Termasuk tadi pada hardware teknologinya juga sudah bagus begitu. Jadi santan bubuk itu memang upaya untuk mengawetkan gitu, memperpanjang umur simpan dari santan cair gitu ya. Jadi santan itu ada 2 metode gitu untuk mengawetkan umur simpannya dengan cara pengemasan aseptis gitu dengan pada santan cair yang kita biasanya ketemukan produk-produk santan cair gitu ya, santan yang kental itu dia dikemas dalam kemasan Tetra Pak itu ya, kemasan aseptis itu seperti itu. Atau bisa juga untuk kepraktisan atau aspek convenience-nya begitu itu bisa juga dibuat menjadi bubuk sehingga kita hanya tinggal melarutkan saja bubuknya, santan bubuknya itu sejumlah dengan yang kita perlukan gitu. Ketika kita menggunakan santan cair kental gitu yang kemasan aseptis itu kan ketika sudah dibuka itu dan masih ada sisa itu juga biasanya hanya beberapa hari saja begitu ya. Mungkin hitungan di bawah 1 minggu gitu ya kalau kita simpan di kulkas gitu. Mungkin 3 hari itu sudah rusak begitu atau kualitas santannya menurun. Sehingga kalau dengan pembuatan santan bubuk ini pastinya akan lebih awet lagi gitu produk santannya begitu ya. Jadi karena kadar airnya rendah gitu ya. Kemudian kita menggunakan sesuai dengan jumlah yang kita perlukan gitu sehingga sisanya pun masih dalam keadaan bubuk gitu ya, dalam keadaan powder sehingga kita bisa simpan dengan baik asalkan tadi penyimpanannya tepat begitu ya, dalam keadaan tertutup, terhindar dari misalnya kondisi yang lembab seperti itu. Itu biasanya kita bisa simpan di dalam kulkas gitu ya. Untuk
memperlama umur simpannya. Gitu. Baik, silakan kelompok selanjutnya ya. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir. Ya, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok sebelumnya. Silakan bisa dimulai. Permisi Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah jelas, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami, yaitu kelompok buah kaleng, untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Fadlila Azahra dengan NIM 012, Dea Aulia dengan NIM 015, Cindy Marsala Husain saya sendiri dengan NIM 020, Asri Nurhayati dengan NIM 024, dan Aisyah Dia Ulhaq dengan NIM 032. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hadir semua ya ini ya, di Zoom ya. Iya, Pak. Oke. Baik, yang pertama untuk buah kaleng ini kami mengambil spesifik buah yaitu nanas kaleng. Berdasarkan SNI nomor 014316 tahun 1996, nanas dalam kaleng adalah hasil proses pengalengan buah nanas segar yang berupa irisan melintang atau bentuk lain tanpa hati atau inti buah dalam larutan gula dengan atau tanpa bahan tambahan makanan lain yang diizinkan. Untuk spesifikasi atau karakteristik produknya, untuk warnanya kuning cerah khas nanas, bau dan rasa, perpaduan manis dan asam, segar khas nanas, teksturnya lembut tapi tidak hancur, jadi tidak terlalu lunak atau keras, bentuknya irisan melintang atau bentuk lain yang tanpa inti buahnya, ukurannya harus seragam, untuk toleransi bagian tidak seragamnya maksimal 10%, pH-nya kisaran 3,5 sampai 4,5. Untuk media cairnya berupa sirup atau cairan dengan jumlah gula minimal 14 obrik pada cairan encer, 18 obrik pada cairan kental, dan minimal 22 obrik pada cairan sangat kental. Untuk syarat mutu dalam nanas kaleng sendiri seperti syarat pemanis buatan, bahan tambahan makanan, dan cemaran logamnya dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan atau penurunan produk. Yang pertama berdasarkan kandungan nutrisinya. Kandungan buah nanas meliputi protein, lemak, karbohidrat, fosfor, kalium, vitamin C, vitamin B, dan vitamin A. Nanas segar memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan nanas kaleng. Karena pada nanas kaleng ini terjadi proses pencucian, pemanasan, dan sterilisasi selama proses pengalengan. Selain itu, vitamin C juga memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan mudah teroksidasi oleh panas dan udara. Yang kedua, berdasarkan aktivitas airnya atau AW, AW ini menunjukkan banyaknya air buah nanas yang dapat digunakan mikroorganisme untuk aktivitas biologis. Nah, untuk nilai AW pada buah nanas kalengan ini sekitar 0,95 sampai 0,99. Untuk pH, yang ketiga pH, nilai pH ini nanti berkaitan dengan umur simpan bahan, dan semakin rendah pH sampel, maka semakin tinggi tingkat keasaman. pH pada produk buah nanas kaleng ini sebesar 3,5 sampai 4,5. Untuk yang terakhir yaitu oksigen. Jadi Clostridium ini merupakan salah satu mikroorganisme yang biasanya terdapat dalam produk kalengan dan termasuk ke dalam kelompok obligat anaerob. Dalam produk nanas kalengan, pertumbuhan Clostridium ini dapat terjadi jika proses sterilisasi tidak memadai atau terjadi kebocoran setelah pengalengan.
Selanjutnya ada penerapan dari Hardow Technology. Hardow Technology merupakan suatu pendekatan dalam pengawetan makanan dengan beberapa metode untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tanpa mengorbankan kualitas sensorik dan nilai gizi produk. Nah, proses-proses yang dapat diterapkan untuk nanas kalengan, yang pertama itu ada blanching atau pemanasan awal, di mana proses ini dilakukan dengan merendam irisan nanas dalam air panas atau sirup panas sekitar 85 derajat selama 3-5 menit. Tujuannya adalah untuk menonaktifkan enzim polifenol oksidase yang dapat menyebabkan pencoklatan dan kerusakan rasa serta mengurangi beban mikroba awal pada permukaan buah. Yang kedua ada penggunaan sirup gula konsentrat untuk mengurangi aktivitas air atau AW. Proses ini dilakukan dengan menambahkan sirup gula dengan 18 derajat hingga 22 derajat Brix atau medium to heavy syrup yang bertujuan untuk menurunkan aktivitas air yang membuat lingkungan menjadi tidak cocok untuk pertumbuhan mikroba. Yang ketiga itu ada penambahan asam sitrat. Proses ini dilakukan dengan menambahkan asam sitrat dalam produk dengan target pH yaitu 3,5 sampai 4,5. Tujuannya adalah untuk menurunkan pH ke level di mana mikroba patogen seperti Clostridium itu tidak dapat tumbuh, serta dapat membantu untuk mempertahankan warna dan rasa segar. Yang keempat itu ada penambahan pengawet seperti sulfit dan benzoat, dilakukan dengan cara menambahkan zat pengawet berupa kalium metabisulfit dan natrium benzoat dengan tujuan menghambat fermentasi dan pembusukan oleh ragi, bakteri, dan jamur, serta menghambat kesegaran sensorik selama penyimpanan. Yang kelima itu ada sterilisasi atau pemanasan aseptik. Proses ini dilakukan dengan memanaskan produk yang sudah berada dalam kaleng dengan suhu 100 hingga 121 derajat dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk membunuh mikroba patogen dan perusak yang tersisa dalam produk akhir serta mengamankan produk untuk disimpan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pendinginan dan pengemasan kedap udara. Proses ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengemasan yang bernama Modified Atmosphere Packaging atau MAP, dengan mengubah komposisi gas di dalam kemasan makanan dan meningkatkan kadar karbon dioksida dan atau nitrogen untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan. Jika dikombinasikan dengan penyimpanan dingin, efek perlindungannya akan semakin kuat. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi ulang oleh udara dan mikroorganisme dari lingkungan, serta kadar oksigen yang dapat menghambat oksidasi dan pertumbuhan mikroba aerob. Di sini ada hasil akhir pada nanas kaleng yang telah mengalami proses Hardow teknologi. Jadi warnanya itu bakal tetap kuning cerah, tidak menghitam, teksturnya lembut tapi tidak hancur, rasanya manis asam seimbang tanpa fermentasi, aromanya khas nanas yang segar. Terus yang keamanan mikrobiologis yaitu aman dari bakteri patogen ataupun fermentasi, dan yang terakhir umur simpannya dapat mencapai 6-12 bulan bahkan tanpa pendinginan jika disterilisasi dengan sempurna. Untuk yang selanjutnya adalah proses dalam teknologi pangan yang terlibat dan faktor kritis yang perlu dikendalikan untuk mencapai spesifikasi. Jadi prosesnya dalam nanas kaleng ini ada 9 proses. Yang pertama itu penyortiran dan pencucian, yaitu penyortiran buah nanas segar untuk memisahkan buah yang rusak atau tidak layak, lalu dicuci untuk menghilangkan kotoran. Faktor kritisnya dapat dilihat di daftar sebelah kanan. Yang nomor 1 yaitu kualitas air pencuci harus bebas kontaminan, kebersihan alat dan lingkungan kerja. Nah, buahnya juga harus matang optimal, tidak terlalu muda atau bukan yang busuk. Yang kedua itu pengupasan dan pemotongan. Jadi kulitnya dikupas dan di nanas itu kan ada seperti mata-matanya. Nah, itu dihilangkan lalu dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk faktor kritisnya yaitu ketajaman alat potong untuk mencegah kerusakan tekstur dan kontaminasi logam. Lalu higienitas pekerja dan alat pemotongnya itu sendiri. Yang ketiga ada blanching atau perebusan singkat. Faktor kritisnya yaitu suhu dan waktu yang tepat, yaitu 85-95 derajat Celcius selama 2-5 menit, dan pendinginan cepat setelah blanchingnya. Kemudian yang keempat ada pencucian kaleng kosong. Jadi sebelum buahnya dimasukkan ke dalam kaleng itu, kalengnya dicuci dulu. Untuk faktor kritisnya yaitu air pencucinya harus bersih, kalengnya juga harus bebas karat dan partikel asing. Kemudian yang kelima itu ada vacuum sealing atau penyegelan vakum. Untuk faktor kritisnya adalah volume isinya harus tepat,
Hindari headspace berlebih. Kebersihan sirup pengisi kaleng juga harus diperhatikan. Yang keenam ada sterilisasi. Oh, tadi yang pengisian ke kaleng ini ya, ke skip. Jadi habis di pencucian kaleng, lalu pengisian kaleng, lalu vakum sealing, kemudian setelah vakum sealing, sterilisasi. Nah, pada sterilisasi ini, faktor kritisnya adalah suhu dan waktu F0 value, tekanan stabil dalam autoclave, pendinginan cukup pasca sterilisasi. Kemudian selanjutnya pendinginan, faktor kritisnya yaitu suhu air pendingin tepat dan bersih, pendinginan harus optimal. Yang terakhir yaitu pemeriksaan mutu dan pengemasan akhir, yaitu faktor kritisnya uji kebocoran dan integritas kaleng, penyimpanan di tempat yang sejuk dan kering, label produk dan batch harus jelas dan bisa ditelusuri. Selanjutnya masuk ke modifikasi proses nanas dan kaleng. Nah, modifikasi ini bertujuan untuk menjaga kandungan vitamin C dan antioksidan alami pada nanas kaleng, serta mempertahankan warna, tekstur, dan rasa alami buah, juga meningkatkan daya simpan tanpa menggunakan bahan tambahan yang berlebih. Nah, cara yang bisa modifikasi yang bisa dilakukan diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku, yang kedua menggunakan metode hot packing, yang ketiga penambahan asam askorbat, yang keempat pengurangan penambahan gula, yang kelima adalah boiling water canner, dan juga yang keenam penyimpanan yang terkendali. Nah, untuk lebih rincinya, yang pertama ke poin pemilihan bahan baku. Nah, di sini kita bisa memilih varietas nanas yang tepat seperti nanas MD2. Nah, kenapa menggunakan varietas nanas MD2? Karena jadi nanas MD2 ini nanas hasil modifikasi yang mana rasanya tuh lebih manis alami dan juga teksturnya tidak terlalu lunak, sehingga cocok untuk digunakan untuk pengalengan. Nah, selain itu untuk menambah supaya nanas ini tetap aman selama proses dari awal sampai akhir, kita juga bisa melakukannya dengan memilih buah dengan tingkatan kematangan yang optimal agar tekstur tidak terlalu lembek setelah pemrosesan. Dan juga dengan sortasi ketat untuk menghilangkan buah yang rusak, busuk, atau memar. Yang kedua, yaitu metode hot packing. Nah, metode hot packing ini adalah teknik pemanasan di mana buah akan dipanaskan sekitar pada suhu 100 derajat Celcius selama 2-5 menit, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kaleng yang steril, lalu ditutup rapat. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan kalau nanas ini nanti akan melalui proses namanya blanching. Nah, metode hot packing ini bisa dilakukan setelah metode blanching, karena nanti nanas yang sudah dimasukkan di dalam kaleng itu akan dipanaskan. Nah, manfaatnya adalah ini akan mengeluarkan akan membantu untuk mengeluarkan udara dari jaringan buah. Kemudian meningkatkan vakum dalam kaleng serta menjaga tekstur dan warna selama penyimpanan. Nah, yang perlu diperhatikan, karena nanas itu memiliki keasaman alami, durasi pemanasan tuh tidak perlu terlalu lama seperti produk non-asam.
karena tujuannya cukup untuk membunuh mikroorganisme aja. Yang ketiga, yaitu dengan menambahkan asam askorbat. Nah, penambahan asam askorbat dilakukan saat merendam potongan nanas dalam larutan asam askorbat sebelum pengalengan. Nah, ini akan membantu untuk menghambat reaksi pencoklatan enzimatik, menjaga warna kuning cerah alami, dan juga melindungi kandungan vitamin yang sensitif terhadap oksidasi. Kemudian yang keempat, bisa dengan pengurangan penambahan gula. Nah, kita bisa menggunakan jus nanas yang diperoleh dari pemerasan nanas segar atau sisa potongan nanas saat persiapan sebagai larutan pengisi packing liquid untuk menjaga nilai gizi dan juga mengurangi kalori. Kan sebelumnya udah disebutkan kalau nanas ini kan sudah manis secara alami. Nah, jadi kita bisa menggunakan jus nanas dari hasil hot packing, kan nanti ada air rebusannya. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk sebagai packing liquid. Nah, yang kelima ada boiling water canner. Nah, boiling water canner ini adalah alat untuk memanaskan dan mensterilkan makanan asam dalam wadah tertutup. Nah, proses pemanasan harus disesuaikan dengan ukuran wadah dan juga jenis produk untuk meminimalkan kerusakan gizi. Yang ketiga, pemrosesan berlebih dapat menurunkan kandungan vitamin C dan menyebabkan tekstur menjadi terlalu lunak. Nah, di sini ada tabel panduan terkait pemanasan dan terkait suhu dan juga waktu lama pemanasannya. Nah, karena pH nanas itu asam, maka suhu yang digunakan itu cukup 100 derajat Celcius aja. Lalu yang keenam, penyimpanan yang terkendali. Setelah produk itu dipanaskan, nah produk itu bisa langsung didinginkan dan disimpan di suhu sekitar 10-20 derajat dan terlindungi dari cahaya langsung untuk menghindari degradasi warna dan juga gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan mungkin atau kelompok 4 ya ini ya. Buah kaleng ya. Silahkan. Tidak ada. Baik, tadi sudah bagus ya untuk presentasi kelompok 4 buah dalam kaleng. Ini ngambil contoh nanas. Sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Ada juga yang koktail itu. Jadi istilahnya campuran dari buah-buahan gitu ya. Potongan dari buah-buahan itu kemudian dikemas dalam kemasan kaleng begitu. Nah, pada intinya adalah pada produk buah yang dikemas secara kaleng itu harga teknologinya tadi sudah disampaikan, tadi sudah tepat ya gitu. Itu ada tahapan. Intinya memang sebagian besar proses termal ya untuk inaktivasi mikrobia, kemudian juga enzim yang bisa mengarah kepada kerusakan produk begitu. Nah, kemudian karena ini karakteristiknya produknya itu asam begitu ya, pH-nya rendah, sehingga untuk proses termalnya itu tidak perlu waktu yang lama begitu ya gitu. Jadi pada proses sterilisasinya itu dia biasanya tidak memerlukan waktu yang tidak lama begitu ya gitu untuk produk-produk yang memang pH-nya itu rendah begitu. Kemudian juga pH rendah ini sebagai upaya untuk
membantu menghambat pertumbuhan dari mikrobia tadi gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait dengan apa proses, kemudian karakteristik produk ya ini. Jadi memang buah dalam kaleng itu ya kalau kita bandingkan dengan buah segar gitu pasti dia ada perbedaan dalam hal teksturnya gitu ya. Tekstur, tingkat kemanisan. Jadi kalau dalam buah kaleng itu dicampur dengan larutan gula itu ya, itu sebenarnya untuk membantu juga memberikan rasa dan juga untuk pengawetan juga tadi kaitannya dengan kita menurunkan aktivitas airnya karena gula itu sebagai humektan atau dia untuk pengikat air begitu ya, seperti itu. Karena afinitas air dengan gula itu tinggi begitu sehingga nanti air akan dekat pada gula sehingga nanti gulanya airnya menjadi tidak aksesibel, tidak bisa digunakan oleh mikrobia gitu. Kemudian tadi untuk modifikasinya juga sudah bagus ya, jadi bisa modifikasi pada materialnya, bahan bakunya atau pada prosesnya begitu ya, seperti itu. Baik, kita berikan applause gitu untuk kelompok terakhir ini. Baik, sudah selesai untuk presentasi kita sehingga untuk tadi saya sampaikan PPT dan laporannya silakan dikumpulkan ya. PPT hari ini terakhir di laman daring, kemudian laporannya terakhir itu minggu depan saya kasih waktu ya. Jadi pada hari kuliah kita terakhir gitu. Nah, minggu depan dikarenakan juga libur ya, libur Idul Adha sehingga kita tidak ada kuliah ya, kosong. Tapi nanti akan saya ganti dengan di laman daring aja itu nanti untuk keperluan presensinya gitu. Oke. Untuk hari ini presensi yang akan saya inputkan yang hadir di ini ya, di partisipan ini itu begitu. Nanti akan saya inputkan ke sistem itu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.